Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan perkuliahan secara online. Hari ini kita akan lanjut untuk membahas tentang kompresor. Ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang proses ekspansi atau expander atau biasanya disebut turbin expander. Karena waktunya yang tidak cukup, saya lanjutkan minggu lalu ke pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjut pada hari ini, yaitu membahas tentang kompresor. Ya, langsung saja. Ini sudah saya pilih ya soalnya. Kita membahas soal nomor 7.34. Ya. Ya, 7.34 ini adalah kompresor. Baik. Ya, baik kita bahas ya. 7.34. Saturated steam at 125 kPa is compressed adiabatically in a centrifugal compressor to 700 kPa at the rate 2,5 kg per second. Jadi ini ada saturated steam, ya ini kata kunci ya sebenarnya. Kalau ada saturated steam berarti kita nanti menggunakan steam tabelnya saturated steam. Pada kompresor itu tidak selalu saturated steam ya, bisa superheated steam, tergantung dari keterangan di soal. Cuma ini kasusnya dia menggunakan saturated steam. Ini kata kunci sekali ya, kalau ini terlewatkan, wah nanti ke bawahnya ngitungnya ya salah semua. Ini hati-hati. Dikompres secara adiabatis ya, menuju tekanan 700 kPa. 700 kPa itu setara dengan 7 atm. Ini berarti mendekati superheated ini ya. Kalau saturated kayaknya sih 700 kPa itu kayaknya lebih pada superheated ya. Efisiensi kompresor 78%. Berapa power yang dibutuhkan dari kompresor, berapa nilai entalpinya, berapa entropinya. Ya, berarti of the steam in its final state, ya, berarti pada kondisi keluarannya. Berarti ditanyakan H2, S2 sama powernya, entropi keluar, kemudian entalpi keluar, entropi keluar sama powernya. Ya, kita mulai saja pembahasannya. Hari ini saya niat itu sama pompa sekalian ya, nanti saya bahasnya. Baik, 7.34 ya. Nah, saya tak buka soal di laptop ya, biar nggak buka tutup kayak gitu. Ya, baik. Ini ada kompresor. Ya. Kompresor kalau digambarkan gini, ya, dari besar ke kecil. Artinya dari ruang besar ke ruang kecil, dari volume besar ke volume yang kecil. Kemudian ini ada aliran masuk, satu, ya. Kemudian ada aliran keluar. Powernya masuk, WS. Ya. Ini adalah proses kompresi. Proses kompresi adalah proses di mana
gas itu termampatkan. Artinya tekanannya dari tekanan rendah ke tekanan yang besar. Karena dalam proses pemampatan itu butuh dorongan, ya, maka kerjanya itu masuk, ya, WS-nya masuk ke sistem maksudnya. Seperti itu. Kemudian yang masuk ini merupakan saturated steam, ya. Keluarnya, ya, ini pakai asumsi, ya, asumsi superheated steam. Soalnya gini, ya, kalau mengkompresi dari saturated ke saturated, ya apa gunanya gitu, ya. Nah, kan sia-sia. Sudah saturated kok dikompresi jadi saturated lagi, kan sesuatu yang ya orang awam pun tidak akan melakukan itu, ya. Karena biasanya steam itu kan digunakan sebagai ini, ya, bisa digunakan sebagai pemutar turbin, ya. Artinya dia butuh dorongan yang besar, ya. Kalau butuh dorongan yang besar itu superheated lebih cocok, ya. Nah, asumsinya dari secara logis, ya, dipikir secara logis itu kayak gitu. Kemudian P1 sama dengan 125 kPa. Kemudian P2-nya sebesar 700 kPa. Ya, kemudian ada masanya. Massa sama dengan 2,5 kg per second. Kalau ada per second-nya biasanya ada titiknya. Dia menunjukkan rate kalau seperti ini. Oh ya, mengapa ini tiap alat saya bahas, ya? Ini karena nanti di TPPK itu pasti ketemu dengan pipa, ketemu dengan expander, ketemu dengan kompresor, ketemu dengan pompa, ya. Ya, maka dari itu ini saya bahas lebih detail kayak gini, ya, karena bekal untuk nanti TPPK itu, ya. Pasti, ya, ini pasti dipakai perhitungan ini. Ya, lanjut, efisiensinya sama dengan 78%. What is the power requirement? Ya. Di urut saja. Ya, ditanya power, ya, B-nya berapa, kemudian ini WS, ya, WS. Nah, kemudian yang kedua ini entalpi keluar, yang ketiga entropi keluar. Ya. Kita coba selesaikan, ya, penyelesaian. Ya, baik. Ini kayaknya harus pakai steam tabel lagi ini, ya. Soalnya diketahui cuma tekanan saturated steam, ya, itu aja, ya. Berarti kan mau nggak mau harus pakai steam tabel. Aliran masuk, ya, ini adalah saturated steam. Saturated steam, tekanannya sebesar 125 kPa. Nah, ini gunakan steam tabel. Steam tabel untuk saturated steam. Ya, ini adalah tabel untuk saturated steam-nya, ya. Tekanannya 125 kPa, ya. 125 kPa. Kita cari ke bawah, ya. Terus bablasan. Tuh, tabelnya kebalik, ya. 125.
Oh, adanya 125,4 ya. Diinterpolasi apa enggak ini ya? Ya selisih cuma 0,04. Ya yes, nggak apa-apa ya. Atau gini ya, asumsi sama. Ini buat contoh soal aja kan ya. Buat contoh soal aja, yes. Asumsi sama pakai 125,4 ini. Oh, 125,04. Ya. Terus ya geser entalpi. Nah ini entalpi. Nah, nah ini kan entalpinya ada saturated liquid, kemudian ada saturated vapor. Nah kemudian kita pakai yang mana? Ya, ada dua versi kalau seperti ini. Nah kalau ada dua versi seperti ini ya berarti ini ya kalau kompresor ini yang masuk kayaknya ini fasanya gas ya, berarti saturated vapor. Karena kalau saturated liquid masuk kompresor kok rasanya aneh gitu ya. Liquid masuk kompresor itu kok saya rasanya belum pernah dengar ya. Yang masuk kompresor itu gas. Berarti karena alasan itu berarti pakai saturated vapor. Ya, tulis saja asumsinya. Berarti asumsi mati sendiri. Ya. Asumsi H1 sama dengan H1 V. Ya. Ini saturated. Saya kasih keterangan saturated. Nah, karena nggak ada kompresor masuk, yang masuk itu liquid, enggak, aneh sekali itu ya. Nah sehingga H1 menjadi ya, kita sepakati yang tadi ya, dianggap sama ya 125,4 itu tadi. Mana tadi kok hilang ini? 125 ini. Nih 685,3. Benar tadi. 685,3. Ya. 685,3 satuannya kilojoule per kilogram. Nah, gini ya. Terus entropinya berapa? Entropinya berarti pakai yang vapor. Ya. S1V saturated. S1V saturated. Ya. Ini kan ya. Ini jangan kegeser ini ya. Lurus ke sana pojok. Ya. 7,2845. 7,2845. Satuannya kilojoule per kilogram Kelvin. Saya satuannya sampai hafal ya ini karena seringan lihat sistem tabel ini. Nah, kemudian untuk isentropik, untuk kondisi isentropik ekspansi, nah, maka S2 kalau ada aksennya kan gini, pertemuan sebelumnya saya kasih tahu kalau ada aksennya berarti dia menunjukkan kondisinya isentropik. S2 aksen sama dengan S1. Maka S2 aksen sama dengan yang tadi berapa? 7,2845. 7,2845 kilojoule per kilogram Kelvin. Ya kalau misalkan nanti di ujian
angkanya nggak tepat persis ya kalian interpolasi. Ini kan buat contoh saja. Nah, kemudian, nah ini, aliran keluar. Aliran keluar ini tekanannya P2-nya sama dengan 700 kPa. Ini superheated steam. Nah, berarti gunakan tabel superheated steam. Steam. Kok feeling saya ini interpolasi ya, 700 kPa. Kita lihat dulu aja. Nah, ini steam tabelnya. Kita cari tekanannya yang 700 kPa. 700. Nah, ini ya, 700 kPa. 700 kPa ini kemudian isentropiknya 7,2845. Ya. 7,2845. Nah, berarti di antara ini ya. Nah, ini. Angka 7,2845 itu kan di antara 7,225 dan 7,2997. Berarti untuk mencari nilai H2 aksen bagaimana? Ya, berarti ya diinterpolasi. Nah, interpolasi H2 aksen ya. Berarti dari angka ini ya, dari angka entropinya 7,2845 min 7,225 dibagi 7,2997 min 7,225. Ini ya, kalikan range-nya. Range-nya punyanya H. Range-nya punyanya H 3059,8 dikurangi 3017,7. Nah, ini ya. Ini plus ya. Tambah berapa ya? Tambah yang awalnya 3059,8. Nah, 2 aksen sebesar ya, ini harus ngitung ya dia. Salah lagi. Bener ya posisinya. Posisi S-nya 7,2847. Dah. 058, ini. Dihitung dulu aja.
7,2845 kurangi 7,225. Biar nggak lupa saya tulis 0,0595 bagi 7,2997 dikurangi 7,25. 0,0747 kan range-nya 3059,8 dikurangi 3017,7 42,1 ini plus 3058,8 0,0595 dibagi 0,0747 kalikan 42,1 plus hitung saya keliru ini 0,0595 bagi 0,0747 kalikan 42,1 oh ini ya salahnya di sini, sorry makanya kok hasilnya aneh. Nah gini hasilnya melampaui batas ya nggak masuk akal. Nah dapat ya, ini baru masuk akal karena diantara minimal dan maksimalnya 3051,233. Nah satuannya apa? Kilojoule per kilogram. Nah ini. Nah sekarang ada gini ya. Kalau kondisinya insentropik itu kan dikenal H2 aksen. Kemudian dikenal juga dengan delta H aksen. Delta H aksen H2 aksen min H1. Kalau pada kondisi real ya, efisiensi tidak sama dengan 100 ya. Itu dikenal H2 sama delta H sama dengan H2 min H1. Bedanya satunya ada deltanya, satunya tidak. Nah, ini berarti rumus efisiensi untuk kompresor ya. Ini kan delta H S per delta H ya. Ya, bisa dijabarkan ya. Delta HS ya, atau dia yang kondisinya insentropik ya. Ini adalah kondisinya insentropik. Ini kondisinya real. Kebalikannya expander kan ya. Berarti di sini H2 aksen min H1 ini ya H2 min H1. Efisiensinya di soal berapa? 78. 0,78 H2 aksen ini tadi kita hitung ya 351,2333 351,2333 min H1 685,3.
685,3 per, nah ini yang kita cari. Min H1, ya sama. Yes, hitung 0,78 H2 min kalikan 0,78 kalikan 685,3. Nah, 534, angkanya cantik gini ya. Nah, ini dihitung 3051 min 685,3. 2365,7. Nah, wis ini bisa dihitung 4 min jadi plus ya, 2365,7 plus 534 bagi 0,7. Nah, dapat angkanya. Maka H2 dapat 3718,248 kilojoule per kilogram. Nih. Ya, dapat ya H2. Apa tadi pertanyaannya? Sampai lupa. WS. Oh, kelewatan. WS-nya belum dijawab. Ini WS ini lebih simpel ya persamaannya. Ini tadi yang H2 itu apa ya? Oh, yang B ya. Yang B. Ini yang B sudah kejawab ya. Berarti yang A. Nah, itu ya menghitung W ya. WS sama dengan massa kalikan delta H. WS massa delta H kan H2 min H1, nggak ada aksennya kan, efisiensinya sudah dimasukkan ya, sudah hitung. Masanya 2,5 ya, kilogram per second ya, sudah sama-sama kilogram. 3718,248 min H1 685,3. Nah, ini WS-nya dapat 3718,248 dikurangi 685,3 balikan 2,5. Nah, dapat nilainya 7582,37 kilowatt. Kilowatt ya, ada kilonya, soalnya hanya kan hitungnya dalam kilojoule. Menyesuaikan. Berarti kurang yang C. Yang C ini menghitung entropi. Entropi P-nya sama dengan 700 kPa ya, dengan H2 ya,
H2 sebesar 3718,248. Nah, ini ya perlu dicari di sistem tabel plot antara P dan H2. Berarti ini nanti jadi interpolasi ya, ini interpolasi nanti. Mau nggak mau harus ada interpolasinya. Ya, kita cari 700. Ini kan ya, 700. Terus delta H-nya 3718. Delta H ini kurang. Ya, berarti cari 700 yang suhunya tinggi. Ini 700 kPa ya. Jadi kalau di sistem tabel itu kan ada range suhunya. Ada yang suhu rendah dan suhu tinggi. Yang suhu rendah tadi antara berapa ini range-nya? 423 sampai 573 Kelvin. Yang suhu tinggi ya range-nya berapa tadi? 700. Beda pokoknya ya suhunya. 700. Oh, tadi kelewatan. Mana tadi? 700. Range-nya tinggi. Nah ini suhunya 598 sampai 923. Kita pakai yang range yang tinggi. 700. Kemudian cari hanya 37. 37 berapa ya? 3718. Nah, ini ya, diantara ini. Nah, angka 3718 kan antara 3699,9 dan 3811,4. Berarti interpolasi S2, ini bukan S2 aksen ya, tapi sudah S2 karena plotnya dengan interpolasi H2 ya, bukan H2 aksen. Nah, ini berarti 700, kok 700 ya? 3718,248 min 3699,9 ya, ini bener tak lurus ya ini 700 ya. Nah, bener. Saya itu suka gak teliti gitu ya. Dibagi 3811,4 min 3699,9. Ya, sama dengan atasnya kok, lihat lagi. Ya, gini. Ya. Kalikan range dari entropinya ya. 8,3201. 8,3201 min 8,1959 ya, 1959 ya. Plus ini selesaikan dulu lagi ini plus berapa ya, plusnya yang plus kecil ya, plus 1959. Nah, S2-nya 3718,248 dikurangi 3699,9
99,9 di 18,348 per 3811,4 kurangi 3699,9 dapat 111,5. Ini kalikan 8,3201 kurangi 8,19 0,1242. Ini selesaikan dulu. Ya. Maka S2 sama dengan 18,348 dibagi 111,5 kalikan 0,1242 ini plus 8,1959 8,2163338. Nah, dapat satuannya kilojoule per kilogram Kelvin. Yes, ya, dapat ya. Terjawab. Misalkan pertanyaannya berkembang, ya. Suhunya berapa? Ya, suhunya berapa? Misalkan ya, misalkan ada suhunya. Suhunya ya ini, ya, antara ini. Tarik ke atas. Oh, ini. Nah, suhunya antara 600 dan 650. Itu kalau misalkan pertanyaannya berkembang. Diinterpolasi aja, ya. Baik dari nilai delta H-nya dan delta dari nilai H-nya maupun nilai S-nya. Ya, salah satu ya. Itu kalau misalkan ditanya berapa suhu keluar kompresor. Kompresor itu suhunya naik. Kalau suhunya turun ya hitungannya salah, berarti ada yang salah. Entah dari pembacaan sistem tabel atau asumsinya atau rumusnya ya. Ini kita lihat, suhunya antara 600 dan 650. Kalau diinterpolasi kan tahu pastinya. Suhu awalnya berapa? Suhu awalnya, tuh. Oh, nggak diketahui di soal ya suhu awalnya. Iya, nggak diketahui di soal. Oh, ini tapi satu rated kok ya. Suhu awalnya bisa ini ya, dicari. 125 kPa kan ya. 125 suhu awalnya. Ini 125. Nah, ini tadi. 106. 106. Dari 106 naik ke 600-an. Ya. Ya masuk akal ya. Kompresor itu menaikkan suhu. Kecuali kalau suhu keluarnya ketemu 70 sekian, ya, berarti keliru, ya, ada yang salah. Cara ngeceknya gitu. Cara ngecek perhitungan kompresor benar atau tidak. Ya, selanjutnya kita lanjut pada pembahasan pompa.
pompa, saya carikan satu soal saja yang mudah tapi ini ya, apa namanya, mudah tapi mendasar ya. Kalau mudah tapi menyimpang ya sama aja ya. Maksudnya rumusnya kepake ya, rumus yang di Smith-Vannes kepake. 747 mungkin ya. Kita buka soal di laptop juga. Ya, 747 ini ada soal A, B, C, D, E, ada 5. Kita kerjakan yang A saja. Buka di laptop ini ya, lama. Ya, baik, kita bahas 7.47. Sebuah pompa beroperasi secara adiabatis dengan air dalam fase liquid memasuki pompa itu tadi pada suhu T1 dan tekanan P1 dengan massa fluorid M. Tekanan keluar P2, efisiensi ya, ada. Nah, ini kemudian diberikan data. Yang A ini ada T1, P1, P2, efisiensi, tetapan volumetric ekspansi. Ya. Ya, mari kita kerjakan nomor 7.47. 7.47. Ini adalah tentang pompa. T1 sebesar 298,15 Kelvin. Pakai Kelvin aja ya. Celsius nggak saya tulis. P1 sebesar 100 kPa. Massa airnya yang lewat 20 kg per second. Ini ada gininya, ada M titik ini ya. P2 sebesar 2000 kPa, efisiensi 0,75, tetapan volumetric ekspansi 257,2 kali 10 pangkat min 6 Kelvin pangkat min 1. Pompa itu simbolnya gini ya, kalau divisikan gini. Nah, ini ya, ini P1, T1, P2, kemudian ada T2, ada masanya, ya. Masanya kan sama. Ya. Kemudian ada beta. Ya, yang pertama, perintahnya apa tadi? Kok lupa saya perintahnya. Determine power requirement of the pump and temperature the water discharge. Ditanyakan
powernya berapa, suhu keluarannya berapa, T2. Eh, iya benar T2 ya, T1-nya sudah diketahui. Ya. Ini pompa. Ya, saya tak buka rumusnya di laptop ini. Rumusnya panjang yang ada betanya itu saya nggak hafal ya. Tapi sebelum ke beta ini kayaknya butuh data delta H ya. Ini diketahui T1 ya, butuh data volumetrik. Ya, data volumetrik. Yang ada data volumetrik ini sistem tabel. Ya biar nggak bingung saya tulis dulu ya persamaannya. Ya ini WS ya, dia insentropik sama dengan delta HS ya, sama dengan V kalikan P2 min P1 ya. Nanti ini delta HS-nya itu digunakan, oh ada efisiensinya ya, delta HS dikonversi menjadi delta H dengan melibatkan efisiensi, terus digunakan untuk dia masukkan ke rumus yang ada betanya itu tadi. Cuma permasalahannya ini ada V. Waduh, dari mana ini V-nya? V-nya sebentar saya tak mikir dulu. Ya. Appendix yang melibatkan volumetrik itu masa pakai sistem tabel. Kalau di appendix C, ini CP. Kayaknya nggak mungkin. Ini ada volume tapi volume kritis ya, di tabel B. Tabel C ini untuk CP, nggak mungkin. Ya, satu-satunya cara ya untuk mendapatkan V ya dari sistem tabel.
Ya, dari sistem tabel ini P-nya 100 kPa. P1-nya 100 kPa. Ya, kita cari sistem tabel. Ya, ini. P-nya 100 kPa. Ya, ini kan ya, ada spesifik volume ini. Ya. Seratus bawah lagi. 100. Oh, ini. Kok mesti dapat yang miring kayak gini ya? V-nya itu spesifik volume. Wah, interpolasi ini ya. Ya, ini. Ya. Jadi P-nya ini karena 100 kan antara ini. Antara 97,76 dan 101,33. Yang diambil mana? Saturated vapor atau saturated liquid? Yang diambil saturated liquid. Ya, karena pompa tadi di soal itu ada keterangannya water in liquid. Berarti ya, kita cari V-nya. Ya. Ini cari dulu nilai V-nya. Ya, V sama dengan ini 100 min 97 ya. Berapa tadi? 100 min 97,76. 97,76 dibagi berapa? Bagi 101,33. 101,33 min 97,76. Nah, ini kalikan range-nya. Ya, range-nya itu dia sebesar V. Mana ini V. 1,044 min 1,043 ini ya, plus 1,043 ya. Ini nanti satuannya tuh ketemu apa ini satuannya? Sentimeter kubik per gram. Sentimeter kubik per gram. Ya, kita hitung dulu. 100 min 97,76 2,24 per 101,33 dikurangi
97,76, 3,57 ya. Ini kalikan ya, ini langsung aja 0,00001 plus 1,043. Nah, ini. Nah, ini berarti hanya selisih koma ya ini. Komanya kecil sekali. Satu koma 0,4362 bulatkan. Nah, satuannya sentimeter kubik per gram. Nah, baru masukkan ke persamaannya. Delta HS, ini pakai volumetrik ya, nggak bisa pakai massa ya. Mana tadi? Pakai massa ini ya, supaya jadi volume berarti dibagi rho ya, nggak bisa ya, karena kaitannya dengan delta HS. Delta HS sama dengan P kalikan P2 min P1. 1,04363. Ya, ini dari saturated liquid ya. Ya, soalnya ini ya, kalau kondisinya biasa-biasa saja itu kayaknya pompa itu lebih cocok pakai steam tabel yang saturated liquid. Ya. Nggak pakai yang superheated ya. Kalau pakai superheated itu kok aneh ya, pompa pakai tabel superheated itu. P2-nya ini 2000 min P1-nya 100. Ya. Ya. 2100. 1,04 kan 1900. 1982,897 ya. Satuannya apa ini satuannya? Tekanan. Sentimeter kubik gram. Sentimeter kubik gram. Tekanannya satuannya nggak sama ya. KPA sentimeter kubik gram. Nanti ini dapat kilojoule per gram. Jadi,
Joule per kilogram. Ya, kira-kira gitu. Sama dengan, biar sama ya, sama-sama kilonya gitu ya. Ini 1,982897. Ya, ini ya. Ya, ini saya langsung ya, nilainya jadi kayak gini. Ya, nanti bisa dihitung sendiri ya, kalau menurut saya. Nah, lanjut ya. Delta H sama dengan, nah, ini hubungannya dengan ini efisiensi. Delta H sama dengan delta HS per efisiensi. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau rumus ini, pompa itu kan mirip dengan rumusnya kompresor. Jadi delta HS-nya itu di atas. Ini pompa, ini mirip dengan kompresor. Mirip dengan kompresor rumusnya. Maka delta H sama dengan delta HS 1,9827 per efisiensi. Efisiensinya berapa tadi? 0,75. 0,75. Maka delta H-nya sebesar 1,9827 dibagi sebesar 2,64386. Nah, ini satuannya kilojoule per kilogram. Ya. Kemudian delta T. Delta T dan W. Kayak ngitung power dulu ya ini. Ya, ngitung power dulu yang bisa dihitung. Karena ini kan sudah dapat delta H-nya. Nah, berarti yang A, usah nggak ada A. Nah, W atau WS sama dengan delta H kalikan M, atau M kalikan delta H. M kalikan delta H. M-nya di sini dapat, diketahui 20 ya, bukan dapat ya. Ketahui 20, delta H-nya 2,64386. 52,8773 kilo ya, berarti di sini kilowatt. Kemudian suhu keluar, powernya dapat. Nah, kemudian suhu keluarnya berapa?
keluarnya berapa. Ini pakai rumus yang rumus pompa, ya, di mana delta H sama dengan CP kalikan delta T plus V kalikan 1 min beta kalikan T dalam kurung kalikan delta P. Nah, ini diubah ke dalam bentuk lain menjadi pencet ya, delta T sama dengan delta H min V kalikan 1 min beta kalikan T ya, kalikan delta P-nya kan P2 min P1 per CP. Loh, ada CP-nya. CP-nya. CP-nya ya asumsi ya, berarti CP air ya, CP air sama dengan 4,12 kilojoule per kilogram Kelvin. Delta T sama dengan delta H ya, delta H 2,64386. 2,64386. Nah, ini min V tadi dapat 1,04363. 1,04363. 3 kalikan 1 min beta. Betanya yang tadi ada angkat minusnya tadi. 257,2. 257,2 kali 10 pangkat min 6. Nah, jadi beta itu ini menyatakan dia terjadi perubahan volume karena terjadi perubahan suhu. Kalau suhunya berubah kan biasanya volume air itu berubah juga, tapi nilainya sangat kecil ini, makanya pangkatnya minus. P2 min P1 2000 min 100. Nah, yes. Nyempil kayak gini. 4,12. Nah, udah delta P-nya. Hitung. 1 dikurangi 456 25 kali 1900 kali 1,04363. Satu 982,387. Nilainya kok gini ya?
Coba dulu ya. 64386. Sebentar, ini nilainya kok gini ya. Beta, oh, beta kalikan T. Beta kalikan T1. Ada rumusnya lagi sih. Ini T1 ya. Ya, ini kalikan T1. T1-nya sebesar 298,15. Gimana ini nulisnya? 298,15. Nah, ini. Bentar. Oke. Satu dikurangi 257. Bukan 1. Manual aja ya, langsungan malah angkanya beradun. Nah, ini 1 dikurangi 0,0766 kalikan 1900 kalikan 1,04. Angkanya kok aneh dapatnya. Ini masalah pada satuan ini kayaknya. Nah, dana V-nya ya beneran ya, masalah pada ini. Ya. V-nya belum diubah dari awal. Kesalahan saya. Dirubah dalam per kilogram ya.
1,04363. 0,04363 kali 10 pangkat min 3. Nah, gini kayak masuk akal. Ya. Tadi angkanya ketemu T-nya kok nggak masuk akal. 1 dikurangi 0,0766 kalikan 1900. 1 dikurangi 0,07 kalikan 1900 kalikan 0,0104363. Ya, wis. Nah, akhirnya pokoknya jawabannya aneh itu gini. Kalau jawabannya aneh itu kalau delta T-nya itu terlalu besar ya. Itu aneh sekali. Padahal pompa itu kan perbedaan suhunya nggak signifikan. Delta T-nya kalau nggak 0, ya 1, 2, itu masih wajar lah. 4386 dikurangi 1,1. Ini 0,1973 Kelvin. Nah, wis. Akhirnya angkanya masuk akal juga. Ya, ini untuk pompa dan kompresor. Ya. Ya, sekian kuliah pada hari ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.